Oke guys, welcome back to Crypto Indonesia bersama gue Toshi, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan cryptocurrencies dan blockchain. Oke, jadi pada hari ini guys, kita akan membahas mengenai e-sport game. Tetapi seperti biasa, gue disclose dulu, ini adalah bentuknya paid review. Tetapi seperti biasa, gue di paid untuk review, bukan untuk nge-shield. Jadi, yang baik, yang buruknya semua gue akan ceritakan di video ini. Dan apakah e-sport game ini bisa mengubah e-sport secara keseluruhan atau tidak, kita bahas di video ini. Oke guys, jadi pada hari ini kita akan membahas mengenai satu token yang bernama e-sport game, ya, dengan token mereka yang bernama ISM. Nah, ini adalah satu token BEP20. Artinya, token ini ada di Binance Smart Chain. Nah, tujuan dia apa? Dan mungkin supply dia seperti apa, kita bahas sekarang ya. Nah, jadi ini adalah sebuah token dengan circulating supply sebanyak 100 juta saja. Ya, tumben. Biasanya token banyak banget ya, yang ada yang sampai kuadriliun dan lain-lain. Ini hanya ada 100 juta saja. Dan market cap-nya bisa dibilang masih mikro ya, masih mikro, di bawah dari 1 juta US. Jadi otomatis untuk token ini lebih masuknya ke cenderung mungkin lebih ke high risk gitu ya. Nah, tetapi ini bisa dibilang cukup unik ya, karena dia ingin menyelesaikan permasalahan dalam e-sport. Salah satunya adalah gini, e-sport seringkali sudah menjadi untuk menjadi satu tim e-sport itu kita harus sudah ada punya sponsor, dan lain-lain, dan kita harus udah terbentuk satu tim. Nah, biasanya tim itu juga terkunci oleh region biasanya ya, dari region Indonesia di mana gitu ya, biasanya berdasarkan tempat kita tinggal. Nah, dengan sistem ISM ini kita in theory bisa membuat tim secara global gitu ya. Nah, jadi pada hari ini kita akan coba bahas secara fundamentalnya. Lalu juga yang unik, ini sudah ada audit dari tech rate. Nah, jadi nanti kita akan bahas juga audit dari tech rate-nya ya. Jadi kurang lebih seperti itu, dan kita akan langsung masuk ke dalam materinya. Oke, gimana cara kerjanya nih ya? Ini bisa dibilang super simplified. Nanti untuk lebih detail di belakang. Intinya, kita bisa membuat account di sini, kita join atau kita create tim baru. Ya, seperti yang tadi gue sedikit sudah singgung di atas. Kita nggak perlu punya tim dulu di sini. Bisa aja kita membuat tim bersama-sama dengan orang yang mungkin bahkan nggak tinggal di Indonesia juga. Lalu kita bisa ikutan turnamen, dan setelah itu kita bisa menang. Nah, selisihnya ya, itu akan di-burn. Nah, selisih apakah itu? Nanti kita bahas di belakang ya. Nah, untuk sekarang kita akan bahas dulu mengenai ekosistemnya. Jadi yang pertama ada virtual wallet. Nah, ini tujuannya adalah untuk transaksi antara ISM token dengan other BEP20 tokens lainnya ya. Ya, salah satunya bisa BUSD dan lain-lain. Nah, untuk turnamen registration semuanya ini kita perlu punya wallet. Nah, walletnya ini kita bisa pakai di sini. Nah, selanjutnya ada turnamen. Nah, turnamen ini ya inti bisa dibilang ini adalah inti dari si e-sport game ini. Ya, tujuannya adalah untuk meng-create prestigious tournaments yang semua gamer bisa participate. Nah, seperti kita tahu e-sport technically speaking kita harus kayak seperti profesional dulu lah untuk bisa masuk ke e-sport, atau minimal semi pro lah gitu kesannya. Jadi bisa dibilang ada sedikit barrier of entry. Dan biasanya untuk orang-orang bisa masuk sampai ke yang profesional, sampai tanding beneran dan ikut turnamen, itu kita harus sudah buat tim dulu. Nah, di sini e-sport ini salah satunya memberikan kesempatan untuk kita bisa mencari tim ya, atau join tim di dalam ekosistem si e-sport ini ya. Dan yang ketiga ada NFT marketplace. Nah, ini tujuannya untuk kita beli dan jual NFT yang diberikan terhadap para pemenang ISM tournaments gitu ya. Kita lanjut lagi. Nah, sekarang featuresnya. Yang pertama ini safe dan secure, karena CSM ini di-use as an underlying transaction untuk semua gaming marketplace mereka. Nah, semua transaksi ini juga di-protected by signing private key yang bisa di-verified as a public key juga. Yang kedua ini mudah untuk dikonfigurasikan. Ya, kita bisa dengan mudah mengkonfigurasi profil kita, game data ID kita, dan lain-lain. Ya. Dan selanjutnya ini wallet sama seperti yang di atas, NFT marketplace juga seperti yang sudah kita singgung tadi di atas. Dan team features. Nah, ini yang unik yang gue bilang ya. Barrier of entry dari e-sport. Kita biasanya harus udah punya game dulu. Bukan punya game, punya tim dulu ya. Punya tim, udah kesannya punya tim, baru kita mengajukan diri. Biasanya kita ada sponsor dan lain-lain. Untuk masuk pun biasanya biayanya cukup mahal. Nah, di sini kita bisa mencari tim di dalam ekosistem si e-sport ini dan tidak terbatas oleh tempat tinggal. Itu bisa saja di beda negara, beda kota, maupun beda benua gitu ya. Nah, dan yang terakhir ada smart contracts. Nah, di mana ya teknologi smart contracts ini akan dipakai untuk menjadikan satu platform yang transparan dan juga absolute dalam sistem mereka, ya. Nah, jadi itu kurang lebih overview dari si e-sport ini. Nah, selanjutnya kita akan melihat dari si dashboard mereka.
Oke, jadi kita akan lihat sekarang white papernya dari e-sport game ya. Nah, kita bisa lihat introduction dulu. Yang pertama, apa itu e-sport game? Jadi e-sport game ini adalah sebuah e-sport turnamen platform yang dibuat dalam bentuk blockchain dan teknologi smart contracts ya. Nah, jadi biasanya kan kita tahu bentuknya turnamen e-sport itu ya centralized saja. Biasanya ada ya sponsor dan lain-lain gitu. Nah, di situ semuanya mereka bentuk centralized, kadang-kadang bahkan secara live juga gitu. Nah, di sini bentuknya secara online ya, pure online, dan juga ini bentuknya menggunakan blockchain teknologi. Dan yang unik di sini adalah pembayaran semua untuk tiket masuknya atau kesannya untuk partisipasi dalam turnamennya dan hadiahnya semua dengan token mereka yang bernama ISM. Dengan seperti itu maka akan ada demand untuk si token ini sendiri. Nah, tujuannya ini untuk apa? Untuk membuat dan membuild e-sport tim mereka gitu. Dan uniknya di sini seperti yang gue bilang tadi di depan juga, lu nggak perlu punya tim dulu. Di sini lu bisa aja coba untuk gabung dengan orang yang ada di ekosistem yang sama, ya. Dan selanjutnya, basis dari platform ini juga menggunakan smart contract technology. Dan ini memprovide satu convenient untuk transacting, ya, di mana ya ini sistemnya absolut kalau smart contracts, gitu ya. Dan selanjutnya, ISM ini juga akan menjadi currency dari platform ini, ya. Semua registrasi dan prices turnamennya semua dibayarkan dengan formnya itu adalah ISM tokens. Tuh, ya. Nah, lalu selanjutnya tokenomics. Berapa persen pembagiannya ya. Jadi kita bisa lihat 25% untuk seed investor, 10% untuk marketing dan partnership, 5% untuk advisor, 5% untuk reserve, 10% untuk centralized exchange listing, 5% untuk airdrop, 10% untuk development, 5% untuk tim, 25% untuk liquidity. Nah, dari sini kita bisa lihat ya tokenomics-nya sudah ada vesting schedule-nya. Dan yang gue suka di sini adalah hal pertama yang mereka beritahukan ke gue adalah ini bukti bahwa vesting schedule mereka ya semuanya bisa dicek di sini ya. Dimana kapan rilisnya semuanya jelas. Tuh. Itu yang pertama ya. Nah, untuk detailnya nanti di belakang ya. Sekarang kita bahas dulu lebih ke sininya dulu seperti apa ya. Jadi untuk seed investor itu di lock selama 12 bulan. Nah, distribution terms-nya itu 5% per bulan gitu. Jadi ini selama 12 bulan di lock, pelan-pelan dibuka 5% per bulan. Ini totalnya 25% dari semua supply. Selanjutnya ini marketing dan partnership. Ini nggak ada lock up ya, tapi didistribusikannya 3 bulan untuk 3 tahun ya. Ini tokennya 10%. Liquidity ini di lock 3 tahun. Nah, ini juga yang gue suka ya. Mereka langsung ngasih tahu bukti bahwa indeed ini memang di lock ya. Kita bisa lihat ini adalah si e-sport game. Ini 100% liquidity mereka di PancakeSwap ya. Untuk sekarang baru di PancakeSwap dan ini di lock sampai 1082 hari ke depan. Sekitar ya 3 tahun ke depan lah ya, 2025 kurang lebih. Jadi seperti itu. Nah, itu yang gue suka. Mereka transparan langsung nunjukin kalau mereka benar-benar di lock. Karena seringkali gini loh, seringkali banyak project-project ya yang bilangnya di lock gitu, bilangnya sih di lock, tiba-tiba dicabut gitu loh. Ya, kok bisa dicabut tiba-tiba? Ya karena nggak ada bukti bahwa dia benar-benar di lock. Nah, di sini dia langsung ngasih tahu bahwa ya mereka nggak bohong gitu, mereka benar-benar nge-lock ya. Lanjut lagi, yaitu adalah juga untuk development ya. Buat tim dulu. Tim ini di lock sama 100 bulan ya. Distribusinya 1% selama 1 bulan. Jadi per sebulan 1% ya. Dan total alokasinya hanya 5% saja. Developmentnya ini di lock 3 bulan, distribusikan setiap ada keperluan untuk development. Gitu. Ini sebesar 10% dari supply. Dan selanjutnya ya. Jadi kurang lebih gambarnya seperti itu. Nah ya, untuk detailnya nanti kita akan bahas lagi di belakang, tapi untuk gambaran sederhananya seperti itu. Oke, dan selanjutnya adalah roadmap dari si export ini ya. Yang pertama adalah kita lihat dia sudah basically menyesuaikan yang di sini ya. Dia sudah listing Pancake, sudah ada white paper, smart contract development, dan lain-lainnya. Audit juga udah. Nah, berarti yang tinggal belum itu mulai dari sini nih. Jadi bisa dibilang nih satu project yang masih cukup baru. Maka dari itu, gue bilang lagi disclaimer bahwa ini resikonya masih cukup besar. Begitu ya. Nah, jadi kita bisa lihat selanjutnya adalah tentunya turnamen nih. Ini paling penting karena bisa dibilang jantungnya dari project ini adalah turnamen atau e-sport lah gitu misalnya ya, e-sport turnamen tepatnya ya. Nah, setelah dari situ akan ada listing CoinGecko, juga di CoinMarketCap dan juga testing turnamen. Nah, setelah itu akan juga ada listing di centralized exchange, lalu juga di-upload di Play Store, lalu partnership dengan e-sport team, big marketing, dan seterusnya. Jadi baik lagi, ini masih projectnya masih awal-awal banget ya. Jadi untuk resikonya otomatis besar juga.
Plus urusan itu juga ya, urusan dari market cap. Ya, otomatis market capnya juga belum sampai 1 juta, berarti masuknya lebih ke mikro. Maka dari itu ya sekali lagi risknya cukup besar ya. Kita lanjut lagi juga, selanjutnya ada di apa yang membuat ISM ini jadi valuable ya, karena ya satu-satunya cara yang paling mudah untuk investasi di dalam ekosistem ISM ini adalah, atau lebih tepatnya e-sport ini adalah dengan menghold ISM token. Nah, jadi apa yang membuat dia berharga? Yang pertama, semua turnamen yang di hold dalam si ekosistem ini akan menggunakan ISM sebagai currency-nya. Alias apa? Untuk lu masuk, untuk daftar, bahkan price-nya semua itu menggunakan dengan ISM. Dan akan juga ada burning sebesar 50% dari max supply. Jadi eventually itu akan sekitar jadi 50 juta saja ya. Dan cara ngeburnnya juga cukup unik jujurnya ya. Biasanya kan aduh suka cara ngeburnnya kayak meme coins ya kan. Nah di sini nggak, cara ngeburnnya lumayan unik ya. Dimana anehkan gini, terjadi satu turnamen nih. Nah satu turnamen ini anehkan total price-nya 10.000 ISM. Turnamennya untuk masuk kita bayarnya 100 ISM. Andaikan partisipannya ada 150. Nah, berarti totalnya yang tercollected ini 15.000 ISM ya totalnya. Karena 100 kali 150 ya. Nah, dari situ berarti ada selisih kan? Ada selisih 5.000 ISM. Yang terjadi apa? 5.000 ISM ini akan di burn. Jadi supply-nya akan berkurang dari situ ya. Itu menurut gue cukup menarik ya. Jadi itu caranya kenapa ISM ini bisa menjadi token yang in theory bisa naik secara harga. Oke, dan ini dia beberapa masalah yang menurut e-sport ini mereka bisa selesaikan. Yang pertama adalah getting no tournament prices. Ya, jadi mungkin panitianya atau mungkin ada kesalahan tertentu sehingga akhirnya hadiahnya nggak bisa dibagikan. Gitu. Nah kalau di sini kan bentuknya smart contracts. Saat sudah selesai, ada buktinya siapa yang menang, langsung turun dan bentuknya dari GSM juga. Ya, si paymentnya semua dalam bentuk GSM. Yang kedua, payment currency-nya ini nggak supported. Jadi sering gini, kadang-kadang turnamen ya, makanya biasa turnamen di Indonesia ya diadakan oleh orang-orang Indonesia saja. Gitu. Orang-orang luar cenderung ya nggak ikut gitu. Ya, karena semuanya ekosistemnya dalam satu fiat currency tertentu lah. Nah di sini bisa menggunakan ISM atau tepatnya harus menggunakan ISM. Maka mau dimanapun kita tinggal, kita bisa ikut dalam turnamen ini ya. Yang ketiga adalah difficulty untuk participating dalam e-sport turnamen. Nah, yaitu bisa mahal juga ya karena sudah harus ada timnya. Biasanya udah jadi kalau udah profesional seperti itu udah benar-benar jadi kayak satu tim profesional ya. Nah, jadi ya kalau di sini ya bisa kita amatiran pun bisa coba-coba ikut dan bikin tim sendiri ya. Yang keempat, nggak punya tim ya. Kita ngerasa punya skill tapi nggak punya tim, ujung-ujungnya nggak pernah jadi bisa tanding beneran gitu ya. Yang kelima, ini hanya mensupport satu device saja gitu ya. Lalu keenam, sportsmanship. Ya, ini spesifiknya gimana? Gue juga jujur nggak ngerti gimana. Mungkin lebih kayak ke urusan itu juga kali ya, untuk urusan price juga. Yang ketujuh, ini conventional turnamen are short term assets ya. Jadi mungkin ya kadang-kadang mungkin ada yang hadiahnya tuh in game asset gitu. Nah, kalau in game asset ya mungkin jadi short term. Tapi ya di waktu bersamaan ini ya ISM-nya juga harus meledak dulu ya. Berarti ya tergantung ISM-nya ada demand-nya atau enggak ya. Dan yang kedelapan, hanya ada di satu negara. Ya, ini sering terjadi ya. Walaupun e-sport ya kesannya bisa tanding secara online, tapi banyaknya tandingnya lokal, itu tergantung di negara mana diadakannya ya. Jadi ini beberapa yang mereka rasa bisa mereka selesaikan dengan e-sport game ini. Oke, dan selanjutnya adalah ini dashboard dari e-sport game ya. Kita bisa lihat ya sekarang sedang ada satu event yaitu Mobile Legend ya. Ini free turnamen, jadi kita masuknya katanya nggak ada biaya sama sekali. Dan total price itu sebesar 20.000 ISM. Jadi bagi kalian yang mungkin suka main Mobile Legend, ya mungkin bisa ikutan di sini ya. Kalau kita lihat nanti akan ada di sini turnamen ya, tentunya nanti akan lebih banyak ya, karena baik lagi ini masih awal banget ya, jadi masih belum banyak event-eventnya. Kedepannya tentunya akan ada biaya masuk dan lain-lain yang otomatis akan membuat demand dari si ISM token ini pun naik ya. Dan selanjutnya adalah tim di sini. Kita bisa search dan bahkan bisa create tim juga. Di sini udah ada 4 ya, bisa dibilang ya belum terlalu penuh juga ya. Ada yang 2 masih baru 1 orang. Dan ya kedepannya kalau ini bisa benar-benar jadi sesuai dengan yang mereka pikirkan ya, ini jujurnya bisa cukup bagus ya. Karena ya baik lagi untuk sekarang sih banyaknya orang-orang yang jadi sampai jadi satu tim gitu ya. Biasanya antara mereka memang temenan dari dulunya ya dan bikin tim bareng-bareng, atau ya di scout satu persatu dan jadi bentuknya ya centralized lagi gitu, kayak
ya kayak tim lah gitu, kayak tim basket profesional ya kan centralized juga. Nah di sini bisa dibilang timnya bisa jadi kayak decentralized, di mana kita nggak perlu ada kayak spesifik satu manajernya gitu lah. Di sini bisa langsung berdiri sendiri ya. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Secara ide cukup menarik, cukup menarik. Tapi baik lagi, adopsi kita nggak pernah bisa tahu ya. Apakah akan ada yang banyak ikut dengan turnamen-turnamen di sini? Kalau banyak yang ikut ya otomatis ISM ini akan naik gitu. Nah jadi itu bisa dibilang satu spekulasi yang kita lakukan kalau kita mau invest dalam proyek-proyek seperti ini ya. Secara overall menarik nggak? Menarik jujurnya ya. Menarik apalagi kalau buat kalian yang memang suka main game banget gitu ya. Kalau gua sih main game, tapi lebih ke santai lah, nggak kompetitif. Jadi mungkin kalau kalian yang suka game-game yang kompetitif dan memang kalian juga punya skillnya, ya mungkin ini bisa jadi sangat menarik buat lo semua ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Untuk sekarang si NFT marketplace-nya belum ada ya tentunya, karena baik lagi ini masih awal banget. Lalu juga untuk mendownload app juga belum ada, baru ada white paper aja ya. Jadi kurang lebih seperti itu gambaran untuk dashboard dari esport game. Oke, dan belinya di mana? Ya seperti yang gue bilang tadi di depan ya, mereka juga lock liquidity-nya di PancakeSwap. Jadi ya jawabannya di PancakeSwap ya. Untuk menukarkan dengan satu BNB kita membutuhkan sekitar 41.466 ISM ya. Jadi bisa dibilang ya masih cukup, harganya masih cukup rendah ya. Sekitar 0,01 kalau nggak salah ya. Coba kita lihat lagi ya. Harganya itu ya 0,01 dolar, kurang lebih segitu ya. Nah, jadi gambarannya kurang lebih seperti ini, tinggal kita konekin saja. Cara kerjanya sama seperti kita ingin trade di PancakeSwap. Tinggal pastikanlah jangan sampai salah pilih token kalau lo benar-benar tertarik untuk beli si ISM ini ya. Paling gampangnya apa? Paling gampangnya lo masuk ke esport game ini dan lo klik buy ISM, langsung otomatis keluar di PancakeSwap sini ya. Jadi kurang lebih seperti itu, dan jangan lupa untuk konekkan wallet lo, karena kalau nggak konekin dia nggak bisa beli ya. Oke, dan selanjutnya adalah kita akan membahas mengenai audit dari TechRate ya. Dan ini literally auditnya baru banget, Maret 2022 ya. Dan kita bisa lihat tentunya ini adalah audit dari smart contracts ya. Ya, kalau lu ngedengar ada audit dari Certic, dari TechRate, itu semuanya pasti audit smart contracts ujung-ujungnya. Karena ya baik lagi apa yang lagi mau diaudit gitu ya. Nah kita lihat. Jadi sesuai ya tentunya ini e-sport ya. Terus juga deploy address-nya ini, nama kliennya ini, blockchain-nya di Binance Smart Chain, lalu ini website-nya juga sesuai ya sama. Dan kita bisa lihat juga apa namanya untuk si background-nya ya, tujuannya untuk meng-ensure smart contracts ini sesuai dengan yang mereka intended gitu ya. Jadi ada kesalahan nggak, ada bug nggak ya. Lalu selanjutnya juga melihat potential security issue yang ada di smart contracts-nya gitu ya. Jadi cara kerjanya mirip seperti Certic. Tapi bisa dibilang TechRate mungkin kayaknya masih lebih bagus Certic sih ya. Tapi apa lagi, dia belum diaudit sama yang lain. Kita cek dulu ya. Untuk contract details-nya sama ya. Si ini juga sama, total supply-nya 100 juta dan seterusnya. Nah, sekarang kita lihat si token distribution-nya, banyaknya masih di other accounts. Dan kalau kita lihat di sini ya, untuk top 10 token holders-nya, yang paling besar ini adalah di Pancake. So, it's okay, I guess ya. Dan persentase yang lainnya cenderung kecil setelah itu ya. Dan nanti untuk urusan itu juga akan masuk ke vesting di belakangnya setelah ini. Jadi kita bisa lihat sekarang mungkin yang paling penting dari sebuah audit adalah apakah ada permasalahan atau enggak ya. Seperti biasa lah kita mengupdate mengenai soal audit. Nah, jadi kalau kita lihat di sini ya, dia tidak menemukan permasalahan ya. Jadi nggak ada yang high severity, medium maupun yang low, semuanya nggak ada permasalahan menurut mereka. Kita bahas conclusion-nya. Jadi menurut TechRate ya, smart contracts ini tidak ada contain high severity issue, dan liquidity pair ini basically kayak nggak ada bug tertentu yang bisa bikin berbahaya ya. Dan untuk liquidity ya seperti yang sudah kita tadi bahas juga sedikit, sudah ada buktinya bahwa di lock ya. Ini dia ya, sudah dibuktikan dia di lock selama 1000 berapa hari ini? 1082 hari, itu alias sekitar 3 tahun ke depan. Jadi overall menurut TechRate it's good. Oke, dan selanjutnya kita akan bahas mengenai vesting schedule mereka. Seperti yang sudah kita bahas sedikit tadi di depan, sekilas kelihatannya kayak oke ya, di lock 100 bulan, di lock 3 bulan, di lock 24 bulan, dan seterusnya. Tapi seringkali orang nggak baca bagian ini nih ya, subsequent distribution terms-nya. Berapa persen? Ini di lock 12 bulan, tapi ada klausa selanjutnya, per sebulan 5% dan seterusnya. Nah kita lihat nih ya pada kontraknya. Kalau lebih kontraknya itu lebih enak, kelihatan semuanya date-nya kapan dilepasinnya. Nah, kita bisa lihat yang pertama ini sebesar 0,25% dari total supply itu di lock sampai tanggal 4 April. Ya, berarti nanti tanggal 4 April akan dirilis sebesar 0,25% dari total supply. Nah, ini kalau kita lihat ya,
cukup concerning ya. Kenapa? Karena walaupun benar di lock ya, sesuai dengan janji mereka di lock, tapi kita bisa lihat ini tanggal 2 Mei, ini tanggal 2 Mei, ini tanggal 2 Mei, tanggal 2 Mei. Ini udah digabungin jadi 1%. Selanjutnya lagi, ini 0,25, 0,25 dan seterusnya dengan tanggal-tanggal yang sebenarnya mepet ya. Nah, berarti artinya apa? Walaupun ini kelihatannya di rilisnya sedikit-sedikit, ya, tetapi tanggalnya berdekatan. Jadi in theory ya inflasinya lumayan juga gitu ya. Jadi di lock sih di lock, tetapi intervalnya deketan. Gitu. Nah, kalau seperti ini berarti in theory ini adalah selling pressure gitu ya. Jadi ini satu hal yang harus kalian sadar dulu sebelum ke investasi. Bener di lock sesuai dengan janji mereka, tapi kadang-kadang orang nggak cukup teliti untuk ngeliat satu persatu klausanya gitu loh. Dan faktanya di sini kita bisa lihat ya memang dirilisnya cukup berdekatan di sini ya. Jadi ini satu hal yang harus kita pertimbangkan sebelum kita investasi ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk e-sport game. Oke, jadi kesimpulannya seperti yang kita bisa lihat, e-sport ini atau e-sport game ini secara overallnya menarik sebenarnya. Konsepnya bagus menurut gua. Dimana ya buat lu yang mungkin udah pernah coba ikutan ya e-sport turnamen, kalau di luar negeri ya cukup sulit lah gitu ya kadang-kadang secara teknikalitasnya. Dan ya bisa jadi ya lu harus benar-benar pro gitu, profesional untuk bisa benar-benar masuk ke satu tim dan lain-lain. Nah, dengan di turnamen yang bentuknya terdesentralisasi seperti ini, lu bisa bikin tim yang bahkan gak terkunci dengan lokasi. Itu lu bisa punya satu anggota tim di Afrika, satu anggota tim di mana, misalkan di India atau dimanapun, dan bisa nyatu jadi satu tim. Dan yang uniknya semua pembayarannya dengan ISM. Maka dari itu in theory supply-nya akan bisa terus berkurang karena ada burn yang setiap selisih turnamen, plus juga ada demand dari untuk masuk ke partisipasi di gamenya. Ya, jadi overall secara konsep bagus. Dan auditnya juga cukup unik ya, tidak ada permasalahan bug dan macam-macam di dalamnya. Biasanya project-project yang baru rilis gitu ya seringnya permasalahan sentralisasi. Nah, di sini TechRed tidak menemukan masalah tersebut, which is good ya. Tinggal satu resiko yang harus kita ingat ya, resikonya adalah baik lagi market cap-nya masih mikro. Maka dari itu resikonya cukup besar. Jadi gue saranin jangan sampai pakai uang terlalu besar ya, apalagi pakai duit nikah gitu. Nggak tahu kenapa gue sering banget ngelihat komen, waduh gue nyangkut di sini padahal pakai duit nikah. Ya, jangan pakai duit nikah ya. Kesannya mendingan lu masukin pakai duit rokok, tapi nanti jadi duit HP dibandingin lu pakai duit nikah berharap jadi rumah, taunya malah jadi gubuk gitu ya, malah nggak jadi nikah sama sekali ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk e-sport game. Dan bagi kalian yang belum mengikuti DCWT atau Daily Charting with Toshi, bisa klik di sini, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan buat lo yang masih bingung cara baca chart, candles, dan hal-hal mendasar lain, ada juga di sini tutorials with Toshi. Dan buat lo yang belum memiliki akun di Huobi, di Maxi, di Bybit, bisa menggunakan link referral kita di bawah, yang tentunya tidak wajib, tapi apabila lo menggunakan link referral kita, lo secara aktif membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video.